SMA Negeri Antarbangsa, tempat sekolah dari banyaknya sekolahan. Hasya, gadis itu menghembuskan napas kasarnya. Kejadian pagi-pagi tadi masih membekas sempurna dan mungkin tidak akan pernah hilang dari ingatannya sampai dia mati. Kenapa kami dipertemukan? Gumamnya kesal. Sekarang bagaimana? Ini sudah terlanjur dan terikat. Andai dia tahu kalau pemuda itu adalah anak majikannya, Hasya bersumpah. Dia tidak akan berkata kurang ajar seperti itu dan berakhir dengan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mengambil handphone jadulnya, ini adalah handphone merek lama. Sekitar 5 tahun yang lalu, saat dia membantu ibu panti berjualan gorengan ke tetangga tempat panti asuhan berada, dan uang hasil upahnya ditabung untuk membeli handphone ini. Hasya membuka Google dengan bantuan wifi sekolah, dia mencari nama sosok pemuda yang mengambil ciuman pertama dan keduanya itu. Benar saja, foto pemuda itu terpampang jelas di kolom gambar. Hasya akui, pemuda yang bernama Damian ini sangat tampan. Kalau bukan karena kejadian memalukan itu, mungkin dia akan jatuh hati pada Damian yang sempurna dari segala sisi. Sya. Panggilan dengan nada besar itu mengagetkannya, hampir saja harta satu-satunya ini mencium lantai kelas. Ada apa, Din? Kamu ngagetin? Dinda Kanya Dewi, teman satu-satunya yang Hasya miliki. Kantin yuk. Ajaknya antusias. Hasya menggeleng, aku nggak punya uang untuk jajan, nanti ya pas aku dapat gaji kerja. Dinda tersenyum lebar, dengan bangga gadis itu mengeluarkan uang 50 ribuan dari saku bajunya. Taraf. Hebohnya. Dapat uang banyak dari mana kamu? Jangan bilang kamu serius jadi simpanan Om Burhan. Ceka, ada-ada aja lo. Ini tuh uang dari Babe, dia ngasih ke gue karena kemarin anterin pesanan jengkolnya, kesalnya, dikira dia gadis apaan. Ya siapa tahu, kamu serius sama perkataan 3 hari yang lalu. Enggak Sya, gue cewek mahal. Tapi kalau omnya spek osehun, gue ngedeketin dia sambil ngereok. Hasya menggelengkan kepalanya pelan, Dinda memang pecinta om-om Korea. Gadis ini selalu berbicara tentang biasnya sepanjang hari, sampai Hasya hafal semua nama dan wajahnya. Ayo, keburu bel bunyi. Dinda menarik tangan Hasya agar berdiri dari duduknya. Jangan deh, kamu dapetin uangnya susah. Jangan lebay Sya, uang gue uang lo juga. Ini kan sebagai bukti kesetiaan gue sebagai sahabat lo. Ucapnya. Lorong sekolahnya memang agak sepi, kebanyakan kumpul di kantin depan. Belanja di kantin belakang gimana? Hasya menghentikan langkahnya, dia menggeleng cepat menolak ajakan itu. Tenang aja, si biang kerok gak akan berani gangguin lo. Orang dia gak sekolah. Gak ah. Nanti tiba-tiba ada dia lagi pas kita ke sana. Hasya trauma, pemuda yang merupakan anak geng karate itu sangat menyebalkan di matanya. Dia suka mengganggu Hasya, bahkan Hasya sampai pernah menangis karena dikerjai habis-habisan. Tenang, gue maju paling depan kalau dia beneran di sana. Kamu takut sama dia Din, jangan sok jadi pahlawan kalau nantinya aku ditinggal sendirian. Dinda cengengesan, dia memang takut pada pentolan sekolah SMA Antarbangsa itu. Tapi demi sahabatnya deh, dia akan takut lagi. Heran gue, dia sebenarnya suka sama lo Sya, tapi malu jadi kedoknya cuma gangguin lo doang. Mana ada orang yang suka sama seseorang kelakuannya kayak anak monyet gitu, kesalnya. Sya, sekali aja ya. Di sana ibu kantinnya jualan sempol ayam, terus sempolnya enak banget pakai banget deh. Jajanan anak SD, kamu cari aja di sekolah SD. Banyak kok yang jualan, Hasya masih mencoba menolak, sudah dia bilang kalau trauma.
Syah, demi gue deh. Sempolnya tuh enak banget sampai ke bawah mimpi, masak lo nggak mau nemenin gue ke sana sih, dumelnya. Sekali aja Syah, mohon Dinda. Oke, Hasya kalah. Dengan berat hati dia mengangguk menerima ajakan ke kantin belakang yang sudah seperti neraka bagi siswa sepertinya. Bagus, nanti kalau dia di sana gue bakalan kabur. Banyak omongan kamu tapi nggak ada yang terbukti, ucap Hasya lelah dengan Dinda yang bermulut lebar. Ampun Syah, gue pengen ngelindungin lo dari si biang kerok. Tapi gitu, tahu sendiri kan, ucapnya. Ya iya, kamu takut kan? Dinda mengangguk cepat dengan cengiran khasnya. Mereka kini sampai di kantin belakang, sudah bisa ditebak bukan bagaimana ramainya para siswa berandalan sekolah. Ibu bos tuh, ucap salah satu di antara banyaknya yang duduk di bangku panjang itu. Hasya menunduk, sudah jelas panggilan itu ditujukan untuknya. Neng Hasya, Bang Daren yang nggak di sini nih, ucapnya berteriak, yang lain tertawa terbahak-bahak. Heh, kutu kupret, mending diem deh. Hasya kesini bukan nyari bos jelek lo, tapi kepengen jajan, ucap Dinda. Oh ibu bos kita pengen jajan, ambil semua Neng Hasya. Nanti biar Babang yang bayarin. Gaya lo Gus, uang bensin aja masih ngutang di warung depan, ucap satu temannya. Jangan gitu dong, lo bikin nama gue tercoreng di depan Neng Hasya. Jangan mau Syah sama di Bagus penyet, sama bos Daren aja. Kayak dia, ucapnya terkekeh. Ya elah, sama bos Daren masih Hasya nggak mungkin nolak, ya nggak beb, ucapnya menaik turunkan kedua alisnya. Gaya banyak modal sulit, ucap Dinda. Jangan maksa deh, tampang lo itu pas-pasan, nggak ada standar atasnya, ucap Dinda lagi. Dia dan Bagus memang musuhan sejak lama, maklum mantan nggak pernah akur kalau ketemu. Pas-pasan gini muka gue juga lo udah pernah bucin mampus sama gue Din. Gue hilaf, sekarang mata batin sampai mata kaki gue udah kebuka lebar buat lihat keburikan lo. Mereka tertawa kencang, senang melihat wajah pias Bagus yang dikatai oleh mantannya sendiri. Sok banget Din, kayak nggak pernah manggil gue baby, honey, sayang aja, ucapnya. Dinda memutar bola matanya malas, bidecak pinggang gadis ini menatap Bagus yang tersenyum lebar ke arahnya. Kata gue apa tadi, hilaf? Bego lo, dulu masa gue puber monyet, sekarang gue lihat jelas sampai pori-pori banyaknya keburikan lo. Udah-udah, mantan ketemu berantem mulu. Entah CLBK lagi, ucap Wira namanya. Cinta lama bersemi kembali, teriak teman-teman pemuda itu. Amit-amit, dengkul bapak lo tuh CLBK. Hasya diam, ini alasan lain kenapa dia tidak mau diajak ke kantin belakang. Dinda yang suka adu bacot dengan mantannya, herannya lagi temannya ini selalu suka jajan di sini yang jelas-jelas ada Bagus dan sekawannya. Kalau ditanya, pasti jawabannya karena jajan di sini lebih enak daripada kantin depan. Tapi menurut Hasya, itu hanya alasan. Dinda sebenarnya masih suka tapi kehalang gengsinya yang setinggi Bukit Goparda. Beli yang kamu mau tadi, aku udah nggak betah lama-lama di sini. Dinda mengangguk, menyerobot para siswa yang duduk di depan jajanan ini. Minggir lo semua, wajah ketai sok-sokan nampang di depan. Sementara Hasya, dia hanya mendengus lirih. Menjauh, menunggu Dinda selesai di pojokan yang sedikit jauh dari keramaian. Damian, pemuda itu memukul keras wajah seorang pemuda culun hingga kacamatanya jatuh mengenaskan. Ampun, lirihnya, tubuhnya terasa remuk. Pukulan keras itu menghantamnya tanpa henti sedari tadi. Udahlah, lagian gak guna juga mukulin dia, ucap temannya.
Karel Granamian, sahabat satu-satunya yang Damian miliki. Lo juga, disuruh beli roti isi daging malah beli isi kacang. Tak tadi habis, makanya beli yang. Mau lo lihat gue mati gara-gara makan roti ini hah? Bentak Damian, dia melempar tubuh pemuda culun ini hingga jatuh mengenaskan mengenai drum besar itu. Ampun Damian, aku salah. Kayak cewek lo, laki dikit lah. Karel berdiri dari duduknya, rokok yang ada di jari pemuda itu kini diberikan pada telapak tangan pemuda culun yang Damian hajar tadi. Ah! Teriaknya kesakitan. Ingat ya, suruhan kita adalah perintah. Lo harusnya nurut, bukan membangkang kayak gini. Ucapnya menghempaskan tangan yang dia beri rokok masih menyala itu. Cabut! Ucap Damian. Damian dan Karel, dua most wanted dengan karakter membulinya. Jangan tanyakan bagaimana respon sekolah, mereka tahu tapi diam bahkan membantu menyembunyikan kasusnya. Damian yang sebagai anak dari donatur terbesar di sekolah, dan Karel yang ibunya menjabat sebagai kepala sekolah. Kedua orang tua mereka bersahabat, dan bersyukurnya lagi kedua anaknya pun begitu. Gimana? Maksud? Tanya Damian balik. Jangan pura-pura bego. Kekeh Karel. Gue di sana, saat lo cium tuh cewek kampungan. Damian diam, maksudnya gadis itu. Dia kerja di rumah gue. Keren dong tuh, makin akrab kalian, ucapnya tersenyum semir. Bola mata gue hampir keluar pas lo cium dia di tengah umum, gue tahu lo emang hilang akal sejak dulu. Tapi kemarin itu puncak dari kegilaan lo. Gue sendiri bingung, kenapa bisa cium tuh cewek? Ciuman ya. Damian mengingat jelas lembutnya bibir yang dia rasakan pagi tadi. Kalau nggak suka, kasih gue aja. Kebetulan muka tipe gue banget, polos-polos gimana gitu. Damian menginjak kaki Karel yang dibungkus sepatu mahalnya. Kira-kira dong set asterisan. Mulut lo yang kira-kira. Ucapnya melangkah lebar, meninggalkan Karel yang mengadu kesakitan. Damian, pemuda tampan itu bersiul manis di depan motor besarnya. Bermain handphone, dia tengah menunggu kehadiran seseorang di depan bagasi mobil di rumahnya. Hello. Ucapnya memanggil seorang wanita yang seumuran dengan ayahnya. Wanita yang memakai pakaian pembantu itu menoleh, dia tersenyum tipis dengan kepala menunduk pada pemuda tampan anak majikannya ini. Nama cewek yang ngebersihin kamar gue. Katanya tak sabaran. Dia mengerutkan keningnya bingung. Cara bicara Damian sedikit membuatnya tak paham dengan maksud pemuda tampan ini. Gue nanya, nama cewek yang ngebersihin kamar gue. Budek ya lo. Maksud Anda Hasya tuan muda? Oh Hasya. Sebenarnya Damian tahu namanya, tapi dia lupa. Ada apa tuan? Apa Hasya membuat masalah? Damian menoleh ke Gia, senyum miringnya nampak di wajah tampannya. Yah, dia bermasalah sama gue. Ucapnya melangkah pergi meninggalkan Gia yang mematung. Memutar kunci motornya, senyumannya tidak luntur. Gadis itu, hebat sekali peletnya sampai membuat dia kepikiran sepanjang hari ini. Sementara yang dibicarakan kini tengah menunggu angkot di depan gerbang sekolahnya. Sebagian siswa lain sudah pulang dengan kendaraan mereka sendiri. Dan hanya tersisa sedikit, bahkan tidak lebih dari 10 orang yang menunggu angkutan umum sepertinya. Hasya mendesah lirih, dia memilih memainkan handphonenya saja. Mengusir kebosanannya. Siapa ini? Gumamnya, menatap nomor baru yang meng-SMS-nya. Di mana lo?
Apa-apaan sih? Nggak jelas banget, ucapnya, memilih mengabaikan pesan tidak berfaedah itu. Lo sengaja nggak BLS? Cepet kasih tahu di mana lo. Apa sih nih orang? Gerutunya kesal. Membalas pesan itu, Hasya berjengkit kaget. Bagaimana bisa dia tahu nomornya? Hasya bahkan tidak memberi Gia nomornya, tapi bagaimana mungkin pemuda ini bisa mendapatkannya? Ini siapa? Damian, kasih tahu di mana lo atau gue cari tahu sendiri. Kok nelpon? Paniknya, hingga beberapa siswa yang menunggu angkutan umum bersamanya menatap Hasya aneh. Berdehem, gadis ini menekan tombol hijau. Ingat, Damian masih anak majikan tempatnya bekerja, harus profesional. Siapa tahu pemuda ini membutuhkan bantuannya. Lama lo. Semprotnya detik setelah Hasya mengangkat panggilan itu. Di mana? Tanyanya. Di sekolah, SMA Antarbangsa, ucapnya dengan suara kecil. Tunggu. Hanya itu, sebelum sambungan teleponnya dimatikan sepihak. Hasya mengerutkan keningnya bingung, apa maksudnya dengan kata tunggu. Aneh sekali, mereka tidak dekat tapi disuruh menunggu. Menghembuskan napas kasar, Hasya memasukkan handphonenya ke dalam tas sekolahannya. Lama menunggu, 5 menit kemudian angkotnya pun datang. Hasya menjadi orang terakhir yang menunggu giliran masuk, baru saja kakinya akan menaiki injakan pada angkot ini. Saat tiba-tiba tasnya ditarik ke belakang hingga dia hampir terjungkal. Neng, nggak jadi naik? Tanya supir angkotnya. Saya. Nggak, pergi aja. Itu Damian yang menjawab. Pemuda ini kembali menarik Hasya semakin jauh dari angkot dan mendekati motornya. Kamu ngapain? Aku mau pulang. Hasya menarik tangannya yang berada dalam genggaman erat. Pulang sama gue? Enggak, aku naik angkot aja. Melunjak, lagian gue datang jauh-jauh ke sini buat jemput lo. Bentak Damian, memaksa Hasya menaiki motor. Tapi ini, ucapnya menggantung. Hasya menunduk menatap rok seragamnya yang tersingkap ke atas. Damian menghela napas, melepaskan jaket yang dikenakannya dan melilitkan jaket itu di pinggang gadis ini. Hasya menahan napas, saat mereka terlalu dekat. Pegangan. Hasya kebingungan, dia memegang jok belakang tempatnya duduk. Terdengar decakan dari pemuda ini, dia mengambil paksa kedua tangan gadis ini dan mengarahkan ke pinggangnya. Pegangan yang kuat. Ucapnya sekali lagi. Iya, gagapnya. Damian melajukan motor kesayangannya ini, dia mengebut di jalanan membuat Hasya yang tadi ogah-ogahan memeluk pinggangnya kini terpaksa memeluk erat. Cemen lo, kekehnya. Mereka sampai di rumah besar ini kurang dari 10 menit, bayangkan seberapa mengebutnya Damian. Huek. Hasya memuntahkan isi perutnya. Damian sendiri, dia menonton dengan bersedekap dada. Menatap tersenyum melihat Hasya yang muntah akibat dia yang membawa motor dengan ugal-ugalan. Udah kan? Hasya mengangguk, dia lemas sekali. Setelah selesai, bersihin kamar gue. Berantakan. Ucapnya, lalu pergi meninggalkan Hasya begitu saja. Gadis ini diam, benar-benar tidak berperasaan. Padahal dia begini juga karena dirinya. Damian keluar dari kamar mandi dengan tampilan segarnya, menatap Hasya yang sedang membersihkan kamarnya yang sudah seperti gudang. Jangan tanyakan bagaimana bisa, padahal gadis itu sendiri sudah membersihkan pagi tadi. Jawaban mudah, Damian sengaja membuat kamar ini seberantakan ini. Alasannya? Entahlah, dia suka saat Hasya berada di kamar. Seperti memiliki kesenangan sendiri baginya melihat gadis itu berada di sekitarnya.
Aneh bukan? Tuan muda, sapanya menunduk hormat. Bersihin sebersih-bersihnya, gua nggak mau kalau ada debu sekecil apapun. Hasya mengangguk cepat, gadis itu sangat giat. Damian sampai masih berdiri kaku di depan kamar mandi menatapnya. Ada apa sebenarnya? Dia tidak pernah seperti ini. Tapi dengan gadis asing ini, Damian seperti menjadi orang lain. Bahkan Karel saja sampai heran melihatnya yang mencium Hasya di tempat umum detik di pertemuan pertama mereka. Tuan muda, semuanya sudah selesai. Tersadar dari lamunannya, Damian menunjukkan wajah datarnya. Bantuin gue dulu, enak aja lo mau keluar gitu aja, ucapnya. Pemuda ini melangkah ke arah meja belajar yang penuh dengan alat-alat rusak yang Hasya tidak mengerti sendiri. Bantuin gue ngerjain PR. Tuan muda saya. Gue tahu lo pinter, cepetan. Mau gue seret. Hasya cepat-cepat melangkah ke dekat Damian, mengambil buku tugas pemuda itu. Nggak perlu ngajarin gue, cukup jawab aja. Gue mau main PS. Hasya menghembuskan napas kasar, dia duduk lesehan di lantai berbulu ini. Membuka buku tugas pemuda itu dan mulai mengerjakan. Beruntung tidak sesulit itu karena dia juga mempelajarinya, tapi kan tetap saja. Ada 1-2 soal yang dia tidak ketahui jawabannya hingga meminta bantuan Mbah Google. Damian sendiri, dia asik dengan stick gamenya. Tidak melirik kesusahan gadis itu sama sekali. Beberapa menit berlalu, hingga hampir 1 jam Hasya di sini. Dia mulai menguap, perutnya kosong karena belum sempat makan setelah muntah tadi. Tapi tugas tuan mudanya belum selesai, terpaksa dia menahan rasa kantuk dan lapar. Padahal kan, jam makan siang sudah terlewatkan lama sekali. Udah belum? Tanya Damian. Tersenyum tipis, Damian melepaskan stick PS-nya begitu saja. Menatap gadis ini yang tertidur dengan buku tugasnya yang terbuka lebar. Lama-lama gila gue, gumamnya lirih.